Pak Bom Bom, boleh bertanya nggak sesuatu? Oke, boleh boleh. Satu lagi Pak Cilar, sabar. Satu lagi loh. Boleh nggak Pak Bom Bom? Boleh boleh. Pak Cilar sabar Nah, ya. Baru kita tutup ya Pak Cilar ya. Oke, Saya oke. mau ibadah besok jadi. Pagi saya tugas saya jam 9. tergelitik dengan orang-orang Kristen menyebut nama Yod-Heh-Vah-He itu dengan kata Yahweh, Pak. Sama aja. Dasarnya dari mana Pak Yahweh itu, Pak? Saya berani. Bapak tanya kenapa? Hah? Bapak ada urusannya apa? Bapak nggak enak kenapa Pak? Bapak kenapa? Bapak Kristen atau Islam? Saya Kristen, Pak. Oleh pengertian Kristen saya tergelitik gitu. Ya dalam bahasa Ibrani itu nanti Pak Lidara kasih tahu. Nah, dalam Ibrani juga, Pak, tidak ada seorang Ibrani pun mengatakan Yod-Heh-Vah-He itu dengan kata Yahweh. Mereka menyebut kata Yehova atau Adonai, Pak. YHWH itu Yesua Hanosri Humelek Hajehudim. Itu. Nanti Pak Lidara sudah. Pak Lidara tidur kali ya. Pak Lidara itu Ya. kuasai bahasa Ibrani sekali. Ada. Pak Lidara jelaskan. Itu tolong Ya. kalau tanya Pak Lidara. Ya, jadi YHWH itu memang Pak tetragramaton. Bapak tahu tetragramaton itu namanya 4 huruf Pak. suci. Dalam budaya Semitik kenal kata 4 huruf itu bagi Yahweh, Pak. Itu Bapak tahu nggak dasarnya, Pak? Kenapa? Dasarnya Yod-Heh-Vah-He itu. Kenapa? Dasarnya dari mana, Pak? Dasarnya dari Bapak sendiri, dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Oh, tidak ada, Pak. Satu orang Ibrani pun tidak ada menyebut kata Yod-Heh-Vah-He itu dengan Yahweh, Pak. Iya, memang nggak ada. Yang ngomong gitu siapa, Pak? Nah, itu Bapak tahu nggak dasarnya itu dari abad 16 itu, Pak, tahun 1567 seorang teolog Prancis namanya Denebratus meminjam istilah Lemen dari Alexandria kalangan Gnostik mengubah kata itu menjadi Yahweh dari kata Yape. Itu nama dewa saya, Pak. Sebentar, Pak. Pak Lidara sabar. Gini, Pak. Pak Lidara sabar, Pak Lidara. Pak sebentar, Pak Lidara. Bapak ini Kristen. Bapak mau ajar kami ya? Sebentar, Pak. Bapak mau ajar kami ya? Bapak mau bilang Bapak benar ya? Kenapa, Pak? Kenapa Bapak protes? Baru Bapak sekarang udah tahu, baru Bapak pura-pura tidak tahu. Iya, tapi kasihan orang jelaskan. Ikut-ikutan. Kenapa? Jadi supaya kita orang Kristen benar, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yahweh itu nama dewa Zeus loh. Enggak, dewa Romawi. Enggak, gini Pak. Itu hanya mempersingkat karena kalau Yod-Heh-Vah-He itu kan tidak ada huruf hidup, Pak. Benar, huruf. Iya, makanya. Terus kenapa jadi? Ini menurut saya ya, Pak ya. Saya sudah menanyakan dengan Pak Bambang Rosena, dengan Ibu Rita Wahyu yang ahli-ahli saja bahasa Ibrani dan ahli sejarah gereja. Betul. Ada ya. Betul, itu karangan Pak. monolog Prancis, Pak, abad 16. Karena orang-orang menyebutnya itu kita ikut-ikutan, padahal kita tidak tahu persis arti Yahweh itu. Bapak nyebut Elohim nggak, Pak? Nah, saya percaya Elohim. Nah, Elohim juga nama dewa, Pak. Ya, tapi bukan dewa untuk ini. Untuk apa? Yang putar-putar. Bapak Elohim juga lagi. Nama dewa. Aduh, Pak. Kacau. Parah ini Bapak ini. Elohim juga nama dewa, Pak. Memang benar. Sebentar, Pak. Memang itu Allah. El itu dewa. Allah itu bulan. Iya. Begini, Pak. Begini, Pak. Sebentar, Pak. Orang Kristen jangan ikut-ikutan pendeta top menyebutnya. Jadi kita ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Enggak tahu, saya udah tahu dasarnya, Pak. Benar, memang itu nama dewa. Elohim juga nama dewa. Sebentar, Pak. Elohim juga nama dewa. Yahweh apa nama dewa? Dewa itu apa sih, Pak?
Dewa itu kan sesembahan. Memang pada waktu itu juga dikatakan itu nama dewa. Tetapi yang dituju bukan dewa itu, Pak. Jadi Ya tetap tidak yang ada dalam dituju. Ibrani itu kata Yahweh itu tidak ada Pak. Jadi kita menyalahin teks aslinya. Secara budaya tidak mengenal kata Yahweh itu. Kita diketawain orang yang mengerti Pak. Terus di Ibraninya ada nggak nama Yehova, Pak? Ada tulisan nama Yehova nggak? Ya ada. Yehova atau di mana, Pak? Coba Bapak baca, saya lupa tuh di ayatnya tuh di mana tuh, lupa Bukan, itu. Bapak saksi Yehova ya? Pak. Bapak saksi Yehova ya? Pak Alef. Bukan saksi Yehova, saya Kristen asli. Ya, Pak Alex. Sebentar Pak Palidara. Kalau INRI itu singkatan apa, Pak? INRI itu singkatan apa, Pak? Sebentar. INRI itu singkatan apa, Pak? INRI. INRI itu singkatan apa, Pak? INRI. Itu kan INRI bahasa itu singkatan apa? Yesus, rupa itu apa itu? Saya lupa itu. Itu bahasa Latin itu. Yesus Nefuletum apa itu? Saya lupa. Satunya lagi tuh. Silakan Palidara lanjut. Jadi jangan nama Allah sembarangan. Gini, Pak. Enggak. Iya, enggak minta adanya, Mbak. Sebentar, Pak. Bapak juga kan katanya kan Yehova. Yehova itu dari mana asal katanya, Pak? Dari orang Ibrani. Enggak ada. Enggak ada orang Ibrani, Pak. Enggak ada orang Ibrani bilang Yehova, Pak. Enggak ada, Pak. Tulisannya boleh disebut Yehova tapi tidak boleh disebut. Hanya disebut dengan Adonai. Paham, Pak. Saya paham. Jangankan lebut Yehova, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Diam dulu. Yod He Vav He juga nggak boleh disebut, Pak. Orang Ibrani, Pak. Kalau Bapak ngomong kalau kita di Israel sana menyebut, Pak. Nggak boleh dicekek, Pak. Hukum penistaan agama, Pak. Iya, dicekek, Pak. Kalau ngomong YHWH. Jangankan Yehova, Pak. Iya, jangankan. Terus Bapak bisa ngomong Yehova dari mana, Pak? Memang ada tulisannya kok. Katanya Bapak bilang orang Ibrani. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana, Pak? Tulisannya di mana? Di arti dari Ibraninya kan untuk 4 huruf hidup itu bisa dibaca Yehova. Bisa dibaca Yahweh juga. Bisa dibaca Yahweh, Pak. Sebentar, Pak. Bisa dibaca juga Yahweh, bisa dibaca Yahuwah, bisa dibaca Yehova. Bisa. Anda belajar sama Pak Bambang Nursena. Saya belajar. Saya belajar sama Pak Bambang Nursena. Belajar. Jadi nggak ada masalah mau bilang Yahweh. Enggak, Bapak ini belajar dari mana? Dengan Bapak Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Dasarnya. Bapak sekolah enggak? Bapak sekolah enggak? Saya sedikit Bapak sekolah enggak? Udahlah Pak Bom, banyak-banyak belajar. Enggak. Kurang ajar. Bapak sudah mulai. Saya tanya minta maaf, Pak. Bapak sekolah enggak? Atau Bapak cuma baca di YouTube? Nonton di YouTube? Bukan begitu, saya mengoreksi supaya kita sebentar dulu. Bapak belajar atau nonton YouTube? Bukan nonton itu, saya belajar ikut Zoom. Belajar itu berbeda dan YouTube. Bapak belajar. Saya tambah sedikit ya. Saya tambah sedikit ya. Silakan. Nah, gini. Siapa namanya nih? Alex ini. Anda yakin dengan namanya nama itu Yehova? Yakin, itu dari yakin. Kalau yakin, kenapa Anda takut menyebut dengan nama Tuhan sembarangan? Sebut aja. Itu penulisannya ya, penulisan Yosef. Nah, berarti Anda kan tidak yakin, makanya Anda mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan. Dasar kalian itu. Nah, begini ya, itu kalau kamu berasumsi gitu tuh salah. Ini kan 4 huruf mati, ya. Itu 4 huruf mati. Ya kan? Bagaimana kamu tanpa huruf vokal, bagaimana kamu membacanya? Hidup, Pak. Ini para ahli mentelisik, ya.
berdasarkan berdasarkan budaya itu huruf apa, dan itu perkiraan. Makanya jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ya, gitu loh. Maksudnya. Nah, kalau kamu yakin bahwa itu adalah Yehova, kamu jangan takut lagi sebut dong. Loh, saya nggak boleh nyebut itu kalau di Israel, nggak boleh disebut itu hanya Anda tidak boleh mengklaim seperti itu. Tanya aja Bapak tanya aja orang Yahudi yang iya, kita tahu. Lu tanya aja orang-orang ini deh. Lu tanya aja orang-orang apakah sana. Tahu saya Yahudi yang lebih ahli lagi. Sebentar Pak Mordechai. kurang belajar. Jauh ini satu ini. Pak Aleftaf ini kan hanya dikatakan nggak boleh karena Yahweh itu nama berhala. Iya. Memang dulu itu banyak Yahweh. Iya golongan dia obahnya tambah awalan. Iya Yehova juga nama berhala, Pak. Ya bagi orang penyembah dewa mungkin nama berhala, bagi orang Kristen. Nah, kita juga sebagai orang Kristen juga menyebut Yahweh bukan berhala, Pak. Bukan Yahweh bukan berhala lagi, Pak. Sama Yehova, Pak. Gitu loh. Jadi Bapak gini. Anda tanya dengan Gurita Wahyu, Bambang Nursena yang ahlinya bahasa Ibrani, sastra Ibrani. Bapak budaya, Pak. Bentar, Pak. Alef budaya. Ada yang kasih tahu nih. Bapak pernah dialog sama orang di RK ya? Bapak budaya? Bukan, saya Kristen. Ini ada yang kasih tahu nih. Bapak sudah budaya. Pernah dialog di RK. Enggak, Pak, ini dia pakai nama Aleftaf juga, itu kan bahasa Ibrani, Pak. Aleftaf itu. Alef sama katanya sekolah, padahal nonton di YouTube. Begini, Pak Aleftaf. Sama aja. Jadi begini, Pak, nggak perlu dipermasalahkan mau bilang Yahweh, Yehova, Yahweh maupun Yehova itu sama-sama tidak tepat. Jangan tersinggung dong. Enggak tersinggung. Iya, nggak tersinggung. Tapi Bapak mengatakan tidak boleh memakai Yahweh, padahal Yehova sama Yahweh itu sama-sama nggak tepat. Bilang nggak menyalahkan, cuma Yehova itu nama dewa, bukan nama Allah. Ya memang Yehova nama dewa, Pak. Kamu ngerti dewa itu apa? Dewa itu apa? Ngerti nggak dewa itu? Enggak, Bapak ini mati gitu loh. Sebentar Pak. Kali darah sih ngerti bahasa Ibrani. Sebentar Pak. Tulisan Alkitab Il itu apa, Pak? Apa? L itu apa artinya? Ya Allah dong. Dewa, Pak. Ya terserah Pak Bom itu menganggap dewa. Itu saya. Il itu dewa. Ilah, Allah, ilah, lillah, dewa bulan. Wah, gimana sih Bapak tanya sama Bapak Nursena sana? Gini Pak, Pak Aleftaf, yang penting itu adalah YHWH. Memang YHWH, Yod-Heh-Vav-He. Itu Bapak juga jangan nyebut Yehova. Yehova juga nama dewa. Enggak dong, nama itu. Memang ini satu nih kayak sok pintar. Bapak mau ajar. Pas sekolah juga bilang mau ajar. Padahal cuma sekolah di YouTube. Enggak, Adonai. Yang paling benar Adonai. Bapak juga jangan nyebut Yehova. Adonai, benar itu. Hashem, Adonai. Hashem benar. Meleh, itu boleh. Meleh, boleh. Raja. Iya, iya sama raja. Di dunia ini. Pak, Hamelech apa? Hamelech. Melech sama Hamelech bedanya apa, Pak? H itu kan dapat definitif artikel dia. H tambahkan. Iya, definitif artikel saya ngerti.
Definitif artikelnya ngerti, Pak. Makanya seharusnya menyebutnya YHWH. Orang Israel paling pantang menyebut YHWH. Mereka menyebut Adonai. Betul. Ya, dan itu juga dia. tidak ada orang betul. Bapak tidak tahu ada nggak dasarnya kata ya Yahweh itu? Sebentar Pak, Bapak diam. Bapak tahu nggak asal katanya Yehova? Dari orang bilang Ibrani. Nggak ada orang Ibrani ngomong Yehova. Dari mana? Bapak cuma tahu separuh-separuh, mau ajar. Baru tahu separuh-separuh, sok jagoan. Jangan, Bapak belajar di YouTube, belajar banyak. Coba tanya Pak, sekolah orang Yahudi itu apa? Pak, umur 12 tahun itu sekolahnya apa Pak? Ayo, sekolah orang Yahudi umur 12 tahun sekolahnya namanya apa? Aduh, aku lupa namanya itu. Ntar dulu. Ya udah Bapak belajar lagi lah. Udah Pak, umur Bapak belajar. Sekolah Pak. Kalau umur 6 tahun berhentilah menyebut Yahweh itu nama dewa Pak. Menyebut nama dewa dengan nama Allah dengan sembarangan. Jangan, Bapak juga berhenti jangan ngomong YHWH sembarangan juga itu Pak. Yehova. Bapak Yehova juga nama sembarangan itu Pak. Elohim atau Pak. Bapak hamba Tuhan, saya tidak pernah berdoa dalam nama Yahweh. Saya berdoa ke Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang saya kenal di nama Tuhan. Selama ini saya dengar Pak Bom nyebut. Kamu kalau telinga tidak kamu belajar, nggak usah. Kamu nggak usah dengar. Orang ini sok pintar Pak Bom. Sok pintar orang ini memang. Dia paling pintar. Kamu mau dialog sama saya dengan Alkitab? Ayo saya tanya kamu, mau nggak? Saya mau tanya sama kamu Alkitab, boleh? Tanya? Ayo, kamu berani nggak Pak Nur Sero kan? Saya tanya kamu, boleh nggak? Saya tanya kamu, boleh nggak? Suaranya juga. Tanya boleh Bapak ini juga suaranya kayak si Dani. Bukan. Suaranya kayak Dani mirip. Pak, Bapak juga kalau benar Bapak bagus aja memberikan pemahaman itu. Ya, benar boleh. Bapak boleh, tapi Bapak juga jangan menyebut Yehova Pak. Yehova itu dilarang itu. Penulisannya Yehova. Iya. Pengucapannya Adonai Pak. Iya, penyebutan kita juga nyebut Adonai Pak. Penulisannya juga nggak Yahweh. Yahweh juga. Piatul juga nih. Kebanyakan baca teori Barat ini. Coba belajar. Yesus itu orang Timur Tengah. Lo jangan ngajar deh. Lo paling pintar baru tahu sedikit aja lo mau ngajar Sofiatul. Udah singkirkan orang ini Pak Bom. Udah pantas nih orang ini nih. Hanya tahu sedikit aja dia mau ngajar orang. Bapak tahu nggak Yesus namanya siapa? Yesua. Yesua siapa? Hamasia. Arti Yesua tahu nggak? Yesus lah. Iya artinya Yesua. Iya Yesus. Yesua artinya apa Pak? Menurut Pak Lidara apa? Yahnya dari mana Pak? Yah itu kan Allah. Yah itu. Lu nggak boleh, nggak boleh lu tahu sedikit lalu lu nyalakan orang lain, nggak boleh begitu kawan. Sebentar Pak Mordeka, Yahnya dari apa Pak? Yahnya dari mana? Menyalahkan aja. Bukan menyalahkan tapi apa? Kamu bawa-bawa nama Sofiatul segala. Artinya lu lebih pintar dari Sofiatul. Nggak boleh begitu. Jangan bawa nama. Nggak boleh begitu kawan. Lu baru tahu secuil. Sebentar Pak. Nggak boleh begitu. Orang begini nggak. Dia mau uji coba Pak Bom. Pak, kau jawab ya. Kau mau jawab hamba Tuhan ya. Pak, kau jelaskan ini ya. Bentar. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya udah Pak Lidara, terima kasih dulu. Iya, jadi gini Pak, sebentar Pak Bom, sebentar. Ini masalah, sebentar Pak Alefsaf. Ini masalahnya kan masalah ya. Makanya tadi saya tanya, Yahsua itu artinya apa? Yah itu ya tetap sebutan kependekan dari Yahweh. Makanya jadi namanya Yahsua. Jadi kalau umpamanya, kalau namanya hanya YHWH atau Yehova berarti
Namanya bukan Yesua. Itu karangan teologis, Pak, abad 16 tahun 1567 di Popol. Bukan karangan teologis, Emang Pak. ini Namanya Yesus. Udahlah, orangnya tak Enggak, Bapak kayaknya Sudah. enggak, Bapak kayaknya menyalahkan Saya mau start dia, Pak. orang Sudah. teologis. Alidara sabar. Nggak usah bicara, nggak usah. Bapak tolong jawab ya. Nih, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ini kata Yesus loh. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Pak, ini tidak ada yang mati, Pak. Kira-kira ini ayatnya ke mana, Pak? Maksudnya apa? Ketemu Apa Yesus coba baca, nanti Pak? Jelaskan. Elfanim itu namanya. Eh? Ketemu Tuhan Yesus Elfanim, bertetap muka dengan muka. Ini loh aku berkata kepadamu. Pak, Bapak dengan Pak Bobom saya sudah bingung, apalagi Sofiatul. Bapak Panim mau Elfanim sama-sama dengan Sofiatul. Panim Elfanim ngerti nggak? Coba Bapak dulu jelaskan ini. Saya nggak usah bicara, Pak. Bapak jelaskan dulu ini kira-kira kemana ya? Tentang Alkitab. Banyak tahu lah dikit-dikit. Sama kayak juga orang kalau Bapak tahu dikit-dikit, biar Bapak belajar. Bapak jangan di sini. Bapak kan mau sini mau belajar. Bapak mau belajar, jangan menghakimi orang salah. Jangan menghakimi orang salah. Nah, Tak boleh begitu kau. Bapak ini saran saya, kalau Bapak mau uji coba otak saya akan kupas Bapak mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya kan mengoreksi aja. Bapak cara bertanya bukan begitu. Bapak bukan bertanya, Bapak menguji. Bapak menguji, habis itu Bapak jelaskan, tunjukkan Bapak bahwa Bapak orang pintar. Saya tanya Bapak sekolah di mana? Bapak sekolah di YouTube. Pening aku. Masa sekolah di YouTube baru melawan kami? Aduh, Bapak belajar dulu sekolah dulu. Ya, sekolah pokoknya ya itu nama dewa lah, udahlah. Itu aja Pak Bom. Terima kasih. Iya Tuhan betul. Yesus. Lu tahu nggak dewa itu apa? Dewa itu apa? Dewa itu apa? Nah, dewa itu ngerti orang Batak aja bilang orang itu bilang dewata kok. Dewata itu artinya apa? Dewa itu apa? Dewata. Lu tahu nggak dewa? Cuma konotasi arti sekarang itu berubah makna. Sebenarnya dewa itu ya sesembahan. Bagaimana kalian bisa mengerti kalau kalian belajar sama orang yang tidak mengerti budaya Semitik? Jadi banyak yang kita terus lu ngerti budaya Semitik. Lu ngerti? Ini kurang ajar ini, Pak. Masa kau bilang kami belajar sama orang kurang ajar kau? Ini kurang ajar orang ini nih. Kau menghina kami ya? Lu ngerti istilahnya begini, lu jawab dulu. Dewa itu apa? Ini kurang ajar nih orang ini. Dewa itu apa? Kenapa kurang ajar nih, Pak? Bisa lagi cari kita kurang ajar ini. Kurang ajar Pak ini pengajar sesat. Pengajar sesat ini. Aduh, bilang kita hamba Tuhan. Aduh, aku rusak ini orang. Aduh, para ya Tuhan Yesus ampunilah saya. Dapat orang lain begini. Kayak nama dewa. Bukan nama dewa dia bilang Om. Betul nama dewa memang nama dewa. Cuma kan perubahan makna. Aduh, memang itu orang ini. Ini ada Farhan ini. Mau nggak bicara sama Farhan? Tapi kita semua tutup gimana? Ciler? Pak Ciler, kita mau tutup gimana nih? Ya, Bapak lanjut aja. Saya keluar nggak apa-apa. Saya udah mau gereja. Mereka. Abi akan salam ya. Nanti pimpin doa ya. Udah capek, ini Farhan ke siapa ini? Farhan ya? Mau Farhan, mau Forhon. Ya besok. Farhan, Salam. Farlok, shalom. Farhan Farlok. Farluk bukan Farlok. Masa sih masa nggak bisa bahasa Inggris sih? Farlok, iya kan. O2 itu bacanya U, Farluk. Iya tahu karena nih HP kecil Pak, saya kelihatannya tak ngerti Pak Farluk tahu Pak. Iya. Ya Farhan Farluk artinya apa nih Pak? Farluk itu apa ya? Farluk itu menatap jauh ke depan. Iya tahu Pak, Luk menatap Pak. Far itu jauh, tahu Pak. Farhannya apa Pak? Farhan nama saya Pak, nama asli. Oh saya. Namanya, nama aslinya. Oke, jadi Farhan menatap jauh ke depan ya. Oke. Betul. Iya. Itu singkatan ini, singkatan Silakan. apa? Singkatan apa?
singkatan secara ini ya, secara arti makna. Tapi itu ada singkatan lagi di balik itu. Itu Farluk itu Farnya itu Farhan, Luk itu singkatan nama calon istri saya. Oh gitu. Jadi double ya. Farhan Farluk ya. Iya. Oke, silakan. Kenapa Pak? Silakan. Enggak, saya masuk aja. Besok aja tutup Pak, ya Pak masuk. Bom ya. Iya, masuk cepat saya aja gini, Pak. saya gini Pak Bom, saya menginginkan sebuah kalau bisa saya melihat channel-channel Kristen ini tidak memberi ruang untuk diskusi hatuha dengan timer dan dengan waktu yang fair. Saya mengusulkan, saya sering men-challenge untuk ayo channel-channel Kristen, Kanuru, Pavel 88, CIA, semuanya sediakan jadwal seminggu sekali atau 2 kali untuk debat secara fair, hatuha. Di situ akan terjadi sebuah diskusi yang menarik menurut saya. Sama siapa Pak? Siapa yang tidak fair? Ini ruang diskusi atau ruang debat, kawan? Kita nggak ada debat. Ini bukan ruang debat, kawan. Ini ruang diskusi. Itu bagi yang mau. Ini Pak. Kita tidak pernah ngajak orang debat. Lu buat pernyataan dulu mesti hati-hati loh. Pak Mardika ini kayaknya sensitif banget. Bukan sensitif. Perkataan Anda tidak melihat konteksnya. Jangan. Kapan kamu pernah dengar di sini ruang diskusi atau ruang di itu, sini nggak ada debat Pak. Kita nggak ada debat Pak. Kita nggak pernah mau debat. Siapa bilang kalau debat kita umumkan debat seperti debaters. Oh, saya akan debat sama ini. Itu baru debat. Itu boleh kamu kasih masukan sana. Ini bukan debat. Jadi boleh, kalau Anda memberi suatu pernyataan, ya, memberi suatu pernyataan, kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu karena kamu sudah salah ngomong. Saya mau berbicara sebentar. Diam dulu Farhan, diam dulu kamu Farhan. Kamu sudah salah ngomong. Kamu bilang tidak fair. Kamu nuduh tidak fair. Siapa yang tidak fair? Kenapa Anda menjas begitu? Udah. Kenapa? Anda jawab dulu. Kenapa Anda berani jawab bilang itu sini tidak fair? Tahu nggak? Apa dasar Anda? Kurang ajar kamu Farhan. Diam kamu dulu, diam. Hah? Apa dasar Anda? Penipu pendusta kamu. Penipu kamu. Kenapa Anda menghakimi tidak fair? Ini ruang diskusi. Saya Timothy. Bukan, Anda jawab dulu. Kenapa Anda kalau Anda mengadakan diskusi, ya beda dengan debat. Anda harus paham itu. Anda mau debat sama saya? Nah, ngajarin kamu. Siapa yang mau ngajak kamu debat? Orang debat itu bodoh seperti kamu, tau nggak? Unjuk kebodohan orang debat itu, tau nggak kamu? Saya debat sama kamu Farhan. Kamu ilmu enggak ada security kamu. Sabar. Bukan sabar. Kita kasih tahu. Dia langsung bilang nantang kita debat. Ayo kita debat yuk. Oke. Ayo kita debat. Mau debat apa? Yuk kasih timer yuk. Berapa? Kasih timer ayo. Kamu ngajar. Kasih timer ayo. Kamu di sini. Gini, sebentar. Kamu masuk menghakimi orang. Ini ruang diskusi. Ini ruang diskusi. Kamu bilangkan ruang debat. Saya perjelas dulu. Dengar dulu. Apa ya kepanasan? Udah bukan kepanasan. Kamu itu yang goblok, tau nggak? Ngajarin kamu. Ini udah diam kamu Farhan. Diam kamu. Kamu dulu. Satu-satu ngomong. Diam stop kamu. Satu-satu. Datang langsung kepanasan. Pak Timothy, sabar. Mulutmu itu. Tunggu Pak Timothy. Boleh hujat mengatakan saya bodoh, mengatakan saya mulut. Ya karena kamu kamu bodoh kamu. Tolol kamu. Sebentar Farhan, sebentar ya, saya kasih tahu dulu ya. Pertama, kita ini bukan ruang debat. Ini sebenarnya untuk diskusi aja. Pelajaran Alkitab ya. Nomor 2. Kalau kamu mau ngomong soal ajaran orang lain. Diam dulu Farhan. Diam dulu ini kamu ini. Diam dulu, diam kamu Farhan dulu. Kamu diam dulu. Dia yang mau ngatur acara sini. Dia yang mau ngatur. Ini memang channel lo. Memang channel lo. Lo kalau mau buat channel debat, lo buat channel. Jangan anjurkan orang lain. Diam dulu kamu. Sebentar teman-teman, sebentar diam ya. Sebentar. Farhan, saya khotbah kitab kamu. Kamu mempertanyakan dan sering menyitir dari ayat Al-Quran dengan penafsiran yang tidak memahami apa itu ayat suci Al-Quran. Saya tanya, saya khotbah Alkitab atau Al-Quran? Kamu membawa ayat-ayat Al-Quran dan pengajaran Islam. Saya khotbah Alkitab atau Al-Quran? Kenapa kamu membawa ayat suci Al-Quran?
Udah. Alkitab atau Al-Quran? Kamu membawa ayat suci Al-Quran dan setan lo, dasar setan lo, penipu pendusta, kurang ajar. Buang aja Pak Bom. Buang ajaran aja. apa? Ajaran Kristen belum lihat tuh ajaran kau tuh. Kalau lihat ajaran kau tuh bahas Alkitab bagaimana? Biar aja kita kerjain. Pak Bom. Udah. Kurang ajar. Gini, saya perjelas ya, Farhan ya. Ini seperti ini Farhan, ajaran kasih. kamu dengar dulu. Oh, seperti ini ajaranmu kau lihat channel kamu itu, channel kelompok kamu itu, menista bagaimana? Membahas kitab orang bagaimana? Matamu telah buta, matamu buta, Farhan. Farhan. Makanya Farhan. kalau saya Ayo kita debat berdua, ayo. Pak Bom, kasih waktu Pak Bom. Sama dia Pak Bom. yang lain Ya udah Pak Mordekai. Kasih saya waktu sama dia Pak Bom. Saya mau sedikit aja, Pak Mordekai. Kita turunin dulu turunin yang lain. Enggak usah diturunin Pak Lidar, enggak usah diturunin Pak Bom. Enggak apa-apa, Enggak usah diturunin. Saya mau ngomong sedikit sebentar, Farhan. Oke, silakan Ingat ya. Buka dulu. Kita udah ngomong, saya ngomong dari tadi ya. Ini bukan ruang debat, ruang diskusi soal Alkitab. Ya, kalau kita mau bahas Quran kamu, itu kalau ada Muslim masuk ke dalam, kayak ada Pak Dani, Madia, ya. Nomor 2, kamu maunya debat pakai timer. Saya tahu kalau justru kalian tuh udah biasa pakai timer, ya. Pertama bangun narasi dulu, ya, supaya terarah pikiran. Itu udah jurus klasik, brother. Penipu itu. Jurus klasik. Itu bukan debat namanya. Itu monolog. Suka-suka gua ngomong apa. Bukankah diskusi atau kan kamu juga dikasih waktu. Itu namanya suka-suka gua. Lu nggak bisa kasih debat itu diskusi dengan dalil. Farhan botol. Sebentar. Saya ngomong baik-baik loh, Farhan. Saya ngomong baik-baik loh. Kamu bilang bahwa diskusi. Kamu bilang justru diskusi pakai timer itu menunjukkan diskusi. Bentar dulu. Oke, Farlan. Itu bukan beradab, itu kamu membangun narasi. Kamu membangun narasi sama kayak si Ari. Sebentar, diam. Farhan, kamu kuasai Alkitab? Kamu kuasai Alkitab, Pak Saudaraku? Kuasailah bahasa Indonesia. Oke, diam semua, diam. Oke, Anda kuasai Alkitab. Saya mau tanya, Pak. Saya tidak tanya Al-Quran Anda. Oke. Anda tolong jelaskan, oke ya? Saya mau tanya saja, Pak. Jangan Anda lari ya. Jangan kasih tahu tertulis di mana Pak Bom. Bahasa Indonesia. Nanti kamu gantian ya baca yang Oke. Kamu jelaskan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu jika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada yang tertulis. Perhatikan, tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Anda sebutkan 5 di kitab Taurat, 5 di kitab Mazmur, 5 di kitab para nabi. Silakan, Anda bisa jelaskan. Maksudnya? Aduh, bola katamu Alkitab. Ini Anda jelaskan. Tolol kamu. Mampus kau. Bandar saya tidak bisa play kau. Ia berkata kepada Pak, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, digenapi. Dalam kitab Taurat, kau jelaskan 5 nubuatan. Kitab nabi-nabi, 5 kitab nabi-nabi. Dan kitab Mazmur, 5 nubuatan. Silakan Anda jelaskan. Nubuatan. Anda mau tantang saya kan? Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Dinubuatkan. Tidak ada Yesus dinubuatkan. Emang ada? Sebentar. Farhan. Oke. Yesus lahir di mana? Kenapa? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Kamu sudah ke Israel? Siapa yang bilang Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Apa hubungannya saya ke Israel atau Yesus lahir? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Korelasinya di korelasi. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Dan saya ke Israel apa hubungannya? Yesus lahir di mana?
Lahir di mana? Itu lahir di mana? Saya sama Yesus ya. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Cepat. Yesus lahir di mana? Lu kok aneh sih? Kamu nanya. Yesus lahir di mana? Cepat. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Terus hubungannya apa saya ke Israel? Oke, Bethlehem itu apa artinya? Bethlehem itu udah dari bait Allah. Bethlehem. Emang kenapa? Aduh, Farhan, gimana saya main Bethlehem? Lihatin kelakuan orang seperti ini. Oh, bukan kelakuan, Pak Bomo orangnya pelawak, lucu-lucu. Bukan pelawak, karena kemampuan kamu literasi. Karena otakmu yang begini, otaknya begini, sok tahu. Aduh, ya kamu sok tahu. Farhan, kamu itu ya. Aduh, Pak Bomo, saya ngomong dikit. Farhan, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Mulutmu kotor, tahu nggak? Farhan itu nggak tahu. Saya bicara sebentar. Saya bicara sebentar. Farhan, kamu Sebentar penggugat. Ini sebentar dulu Pak Bro. Sebentar dulu Farhan, diam kamu dulu, tutup mulutmu itu ya. Ini kemarin pembom yang pertama. Sebentar dulu. Dia pertama itu hari dia sudah pernah ke Israel. Dia janji menunjukkan fotonya. Sampai sekarang dia berdusta dan menipu. Yang kedua, saya sudah mengikuti jejak ini selama 1 tahun. Inilah penipu dan pendusta. Penipu ini. Jangan percaya sama si mulut Farhan ini. Kurang ajar kelakuan ini. Saya mengutuk nih. Yang nggak ada ilmunya nih. Hanya menista ini kekristenan nih. Ya. Kurang ajar benar nih kelakuan ini. Mungkin dianggap nih ustadz ini ustadz palsu ini. Ustadz kurang ajar ini. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Bom. Ini tidak tahu Alkitab. Ya, tidak ngerti apa-apa ini orang ini. Jangan dipercaya ini orang Pak Bom. Ini nothing nih buat kita semua nih. Ya, ini penipu. Boleh saya gantian? Ya. Gantian. Udah, diam kamu Farhan. Tidak perlu kamu komentar di sini. Udah, diam kamu Farhan. Udah, sekarang saya bertanya dulu sama kamu. Sekarang saya bertanya dulu sama kamu Farhan. Udah, sebentar. Pak Bom, saya mau debat sama dia. Saya mau debat sama dia. Pak Bom. Saya mau bertanya sama kamu boleh? Saya mau bertanya dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Coba tunjukkan satu mujizat Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya, sebuah kisah ketika di dalam perang Khandaq, ketika di masa menggali parit, dia bisa memberikan makan orang 3.000 ya, 3.000 dengan seekor kambing yang kurus. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana coba. Kamu klaim aja itu. Sebentar. Coba terus, tunjukkan. Kalau kamu nanya sekarang, sahih dah tuh nanti kita sahih dah tuh, sahih dah tuh, sahih atau enggak tuh. Kamu hadis palsu kamu kutip kamu. Hadis doif bukan hadis sahih. Sudah mana tunjukkan saja. Tunjukkan saja. Diam kamu. Udah. Sebentar, Pak Timothy. Tunjukkan. Mana mujizat. Kalau hadis. Tunjukkan saja. Sebentar Pak Timothy. Pak Farhan sebentar ya. Saya ngomong sedikit. Farhan. Seperti ini. Timothy, kamu gini aja. Tunjukkan saja. Kamu jangan banyak bacot. Tunjukkan saja. Jangan banyak komentar. Ini orang Kristen luar biasa. Tunjukkan saja. Udah, jangan ngotot. Dia mulutmu itu tunjukkan. Moral seperti ini ditunjukkan moral. Hadis berapa? Orang Islam moral kayak begini. Kamu diskusi, kamu maki-maki orang. Debat sama kamu hanya berani menista, tahu nggak? Kenapa orang tidak mau debat sama kamu? Karena kamu bebas menista, tahu nggak? Tunjukkan saja. Kalau argumentasi kalian menista. Tapi kami tidak mau melakukan itu, makanya malas diskusi sama kalian, tahu nggak? Apa yang menista? Saya kuliti kamu, saya kuliti ilmumu tidak ada. Udah tunjukkan saja. Tunjukkan. Jangan banyak bacot. Tunjukkan saja. Sabar. Farhan, kamu jago di Alkitab kan? Oke, saya mau tanya dulu Pak ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Mana dari dalilnya? Sebentar, terus. Ini saja Pak. Kamu hebat di Alkitab kan, lebih hebat daripada hamba Tuhan? Oke. Kamu tolong jelaskan ini ayat 28, Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Kamu jelaskan ayat ini, kira-kira bagaimana? Mau dijelaskan?
ayat ini Oke, jelaskan. Nanti nubuatan Yesus yang akan turun kedua kali sebelum kiamat datang, diiringi oleh malaikat. Yang kedua, ini adalah ayat tentang akhir zaman. Dan ayat ini menunjukkan bahwa nubuatan Yesus itu palsu. Makanya ya tadi ya. Lihat tuh, seenak perlu dia kan mengatakan palsu segalanya kan. Coba kita kan mengatakan dia palsu. Nabinya yang palsu. Nabinya yang palsu. Nabinya yang palsu. Sudah juga palsu. Udah. Ya, enak tinggalin 2 aja di atas, Pak. Tunjukkan. Mana dalilnya? Tinggalin 2 di atas, Pak. Sebentar lo. Sebentar, Pacilar lo. Pacilar lo. Ayat 28. Sebentar, Farhan. Sebentar. Kamu Sudah. baca aja. Sudah, kamu diam. Bisa share screen saya dikasih, Pak. Oke. Udah. Screen saya, Pak. Jangan ikutin dia, jangan ikutin. Sudah. Saya debat semua seluruh usaha kamu saya tantang debat. Sebentar. Farhan, ini QS 2 ayat 65. Tunjukkan memang Allah kamu itu ada. Buktikan siapa yang sudah pernah jadi kera. Ya. Ayo. Kenapa? Ini ada ayat, ada kutukan dari Allah kamu kepada orang Yahudi. Kalau mereka melanggar di hari Sabat, jadilah kamu kera yang hina. Buktikan bahwa Allah kamu itu ada dengan pembuktian ada satu orang yang jadi kera. Mana? Kamu debat saya kulit ilmu. Kasih waktu dan jangan dipotong. Iya, sudah. Nggak usah. Coba jelasin. Sudah, biar aja. Silakan. Ya, jelaskan. Apa itu Sabat? Jelaskan ya. Jelaskan. Bahwa di dalam kisah itu, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ketika hari Sabat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini melanggar apa yang diperintahkan Sabat tidak boleh berkegiatan dan dikutuk menjadi kera. Dalam tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna dari kera ini adalah bermakna metafor yang artinya sifat, mempunyai sifat seperti kera. Yaitu buka dalilnya. Mana dalilnya tadi? Baca tafsirnya dong. Oke, tafsirnya oke. Coba tafsir Kementerian Negara Republik Indonesia, coba buka. Itu jadi kera kok. Enggak gini, Pak. Farhan, kalau Allah mau cuma sebentar, Pak. Bom. Saya mau tegaskan. Bentar, Pak. Bahwa ini baca sebentar. Pada saat itu perubahan fisik dan atau sikap mereka seperti kera. Jadi fisik artinya ini apa? Fisik ini apa goblok? Berubah fisik itu dan apa goblok? Sebentar Pak Ciler. Ya berubah fisik itu dan atau berarti berubah menjadi kera juga dan atau. Kamu tahu nggak bahasa Indonesia itu, Farhan? Itu mulutmu itu loh, kamu itu bodoh nemet apa? Dan atau berubah fisik dan atau berubah dulu. Dengar dulu. Sebentar Farhan. Tutup dulu jawab Pak. Tutup dulu jawab Bom. Berubah dulu. Berubah fisik loh, Sebentar Pak Timothy, sabar Pak Timothy. Kalian dikasih mayoritas di Indonesia. Ini berubah fisik, Farhan, berubah fisik. Mulai dia mau mancing, mulai dia mau provokasi kan? Boleh saya ngomong Pak Bom? Kalau Bom boleh saya ngomong, Pak? Oke, silakan. Berubah fisik. Sebentar Pak Ciler. Pak Farhan, taruh di backstage tapi dijelasin aja Pak Lidara, silakan Pak Ciler. Ya, Farhan begini Farhan. Di Qur'anmu itu dikatakan dikutuk menjadi kera dan babi. Udah jelas itu letterlek di situ. Terus saya mau tanya, ya kamu tadi bilang sebentar diam dulu, mulutmu diam dulu, berarti Allahmu palsu. Karena apa? Sama seperti kamu berkata tadi Yesus nubuatnya palsu. Karena apa? Tidak pernah ada orang Yahudi yang jadi kera. Kamu nggak usah ngarang-ngarang, lari lagi ke hadis. Sekarang yang ditanya ayat Qur'anmu, bukan hadis.
Nah, Ya sekarang kalau saya nanti jawab. dibilang sebentar, Tampilkan sebentar Arabnya Farhan. lagi, tampilkan Arabnya Enggak, lagi saya baca sekarang biar saya kalian paham arti bahasa Arab. oi Kalian Farhan, baca sebentar. Arab aja nggak Tadi bisa Sebentar mau Farhan. tafsirin. Tadi Farhan, katanya Farhan, tafsir, kita Farhan. butuhkan tafsir Sekarang kalau mau hadis, coba Quran. tunjukin di Quranmu itu bahwa Quran itu perlu dipakai hadis. Di ayatnya di mana? Coba tunjukin. Kenapa? Quranmu harus diperbaiki oleh hadis, harus ditunjang oleh hadis di dalam Quranmu. Tolong tunjukin di surah mana? Siapa yang diperbaiki lewat hadis? Hadis Nah, itu penjelasan. Paham nggak? iya, di mana? Di mana di dalam surat Quranmu bahwa menunjukkan bahwa hadis itu menerangkan Quranmu? Aduh, Coba. ajaran Pak Bombom Tunjukin. kita Al-Quran aja nggak paham. Kristen. Islam. Kau punya kitab aja tidak kuasa. Kalau aja ajar Pak Bombom. Kitabmu aja nggak ngerti. Aduh, tolong kirim musik kirim Farhan bodoh ini dodol. Ustadzmu suruh ke sini Farhan. Farhan. Sebentar Pak Bombom. Farhan. Si Uwas suruh ke sini. Lawan sama lu penyok, kalau lawan kita semua di sini. Aduh, kasihan itu. Lain saja kau beyo-beyo. Coba tampilkan. Kelakuan yang parah. Lu kan tadi Pak Bombom sebentar, tampilkan saya punya share screen, Pak. Mantap. Habis kita kuliti kamu di sini, Farhan. Tadi aja nggak bisa jawab. Tadi aja nggak bisa jawab. Farhan. Saya nggak bisa dijawab. Mati, sabar. Mati, Palidara, sabar. Diam semua, yang lain diam. Gantian saya akan bertanya kepada kalian. Saya bukan orang yang suka ditanya terus, tapi nggak apa. Sabar. Saya tanya kalau tanya kamu kitab kamu nggak jawab. Kamu tadi ditanya bahwa kamu tadi tafsir apa? Jawabanmu salah. Jawabanmu salah. Kesembaran kamu jawab. Sebentar, Pak. Aduh. Jadi tadi kita tampilkan. Kamu jangan tanya semua. Saya nggak akan jawab. Saya ditanya sekali dan saya akan bertanya sekali gantian. Kamu tadi kan ditanya. Berani pakai timer kan? Karena kamu kan tadi, aduh ini ngoceh terus, bisa di mute nggak, Pak? Diam dulu. Di mute dulu. Kita tadi tanya mengenai QS 2 ayat 65. Kamu lari ke tafsir. Saya nggak akan mau jawab karena saya ditanya pertama. Saya bukan. Udah, sabar dulu. Kenapa kalian ditanya kitab kalian nggak berani? Kamu diam dulu. Karena kalian tadi tahu, kamu kalian ditanya mengenai QS 2 ayat 65, kamu kalian lari ke tafsir, ya kan? Kalian itu palsu. Nah, di HUT ayat 1 ini dijelaskan kitabmu yang palsu, Farhan. Bahwa kitab Quran ini, kitab Quran ini ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terus pengecut banget sih. Kenapa kamu cari lagi ke tafsir? Udah, kenapa kamu lari ke tafsir? Kamu dengar dulu. Sementara kamu Farhan, kamu pengecut, kamu penipu pendusta. Disebutkan bahwa kitab ini adalah ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Artinya tidak perlu lari kemana-mana. Cukup di Quran ini saja. Kenapa kamu larinya ke tafsir? Apakah kamu tidak percaya dengan HUT 1 ini? Kamu tahu nggak tafsir itu apa? Kenapa kamu lari ke hadis? Kenapa kamu tidak percaya? Kita baca ayatnya ini dulu, Farhan. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kamu jawab belum. Dijelaskan secara terperinci. Berarti Quran ini bisa menjelaskan dirinya. Betul. Ini ada kayak teliti. Saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit. Saya kasih ini waktu ada 3 maha menit. teliti. Berarti ini kamu ngomong sendiri. Kamu nanya tapi kamu dijawab gak mau. Kasih waktu dong. Ya sebentar. Kamu mau cek terus dari tadi. Kamu diam dulu. Kamu pertanyaannya saja. Dan saya mau menjawab. Kamu pertanyaannya saja tak paham. Itu dia. Tanya dan saya mau menjawab. Kamu pertanyaannya saja nggak paham apa yang mau kamu jawab.
Saya Coba belum bertanya. Kamu datang ke SDN Kristen itu diam dikasih dulu waktu mulutmu dan itu, Farhan. adil. Diam mulutmu Saya itu, diam, belum diam. Channel kalian ini bertanya. channel emak-emak pengecut Diam semua. mulutmu itu, Farhan. Saya belum Mulutmu itu, Farhan. Saya belum bertanya. Bom ini cuman pengen rame channelnya. Gak, diam mulutmu itu, Farhan. Diam, 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 Kasihan mulutmu orang itu, diam, diam. dia Diam, 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 diam. Ini banci ini orang ini. Banci ini, Bencong Banci. ini. Saya Banci. Bukan anda banci, Pak. Dia pengecut, Pak, itu. Iya, pengecut. Pengecut. Banci. Orang Ya, belum bertanya, dia pengecut. sudah ngoceh sana sini. Belum lagi Betul. aku nanya apa-apa. Pukul ya, pukul ya. Pukul martelo, pukul martelo. Ya, martelo. Pukul, Pak. No, Nah, mampus lu. Pukul martelo. Kalau kamu berani, Udah, diam kamu, Farhan. berani, Diam, bikin diam, kalian. diam, 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 Kau dengar diam. ya? Kau dengar ya, Farhan ya? Kamu jangan sebentar. Udah, diam, 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 diam. Aduh, pengecut kamu, penipu kamu di sini. Aku takut. Tak ketawa aja nih sama si pengecut itu. Aduh. Udah laku keluar dulu, Pak Bom. Aku takut, aku keluar dulu. Aku takut. Aku keluar ya, aku takut. Jangan, kau pipi doa dulu. Kita pamit dulu. Pamit dulu besok mau ibadah. Ya udah, dia dibawa aja, biarin aja dia ya. Malam ini. Kita berdoa sudah. Ya, kita tutup ya.